Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi seorang rasul. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Tepat di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW pun, Nabi Muhammad sering menemukan kejadian yang tidak biasa pada dirinya. Beliau pun tidak tahu bahwa tanda tersebut adalah tanda-tanda kenabian. Di antaranya ketika dia berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Sedangkan setiap kali tidur sering terjadi ruqyah shodiqoh atau mimpi yang benar. Mimpi ini terjadi kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah banyak sekali kejadian yang aneh pada dirinya, Nabi Muhammad pun memilih bertahanus atau menyendiri di tempat sepi, yaitu di Gua Hira. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hira. Khadijah pun mengantarnya sampai depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikitpun perkataan yang memberatkan suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terletak dekat Jabal Nur, terdapat goa berukuran 4 hasta dan lebar 75 hasta. Kira-kira muat sampai dengan 1 atau 2 orang saja. Ada alasan tersendiri kenapa Nabi Muhammad memilih Gua Hira sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, Gua Hira jauh dari jangkauan manusia. Mustahil manusia singgah ke sini untuk urusan sehari-hari. Kemudian Gua Hira mempunyai 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk. Sisi satunya adalah celah yang langsung menghadap ke Ka'bah. Melalui celah tersebut, beliau dapat melihat bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Nabi Muhammad itu memikirkan banyak hal, terutama Sang Pencipta alam semesta ini. Nabi Muhammad pun berkata, untuk apa Allah menciptakan alam semesta ini dan manusia, sedangkan manusia sendiri sering berbuat kerusakan? Pastilah Allah itu menciptakan ada alasan tersendiri yang tujuannya sangat mulia. Sebenarnya aku juga tahu bahwa kaumku itu telah menyimpang dari ajaran Ibrahim, namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini adalah hari ke-27 bulan Ramadan setelah 26 hari bertahanus di Gua Hira. Nabi Muhammad didatangi sesosok malaikat yang berwujud manusia. Dialah Jibril yang berwujud laki-laki dan berpakaian putih. Pada saat itulah Nabi Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Dan malaikat itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun berkata, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril pun mendekap erat sampai seolah-olah ruhnya akan lepas. Kemudian Jibril pun melepas dekapannya dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu melepasnya dan mengulangi kembali perintahnya. Bacalah wahai Muhammad. Kali ini Nabi Muhammad pun mengubah pertanyaannya, apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril pun membaca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat pertama adalah menyuruh manusia untuk berpedoman kepada Al-Quran dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menyampaikan wahyu, Jibril pun menghilang.
Karena kejadian tersebut, Nabi Muhammad pun sangat ketakutan dan segera mengemasi barangnya untuk pulang. Beliau tidak menyangka akan melewati peristiwa tersebut yang akan mengubah hidupnya nanti. Muhammad pun terus turun gunung dan melewati padang pasir yang luas. Tiba-tiba mendengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Mendengar kata-kata tersebut, Nabi Muhammad pun melihat ke atas. Dan pertama kalinya Nabi Muhammad melihat wujud Jibril secara utuh dan aslinya. Dan kembali Jibril menghilang, Nabi Muhammad pun kembali ketakutan. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad pun langsung merebahkan dirinya ke ranjang. Melihat suaminya sudah pulang, Siti Khadijah pun mendekatinya. Dan Nabi Muhammad pun berkata, "Tolong selimuti aku, dengan sangat menggigil sekali. Dan dengan segera Khadijah pun menyelimuti suaminya tersebut. Setelah menyelimutinya, Khadijah pun menyiapkan minum dan menunggu di sampingnya sampai Nabi Muhammad tenang. Ketika Nabi Muhammad sudah tenang, Nabi Muhammad pun menceritakan kejadian di Gua Hiro dan perjalanan pulangnya dengan detail. Ketika menyampaikan cerita tersebut, Nabi Muhammad menceritakannya dengan rasa ketakutan dan berkata kepada Khadijah, "Aku takut terjadi apa-apa denganku dan pikiranku." Dan Siti Khadijah pun bertanya serta menguatkan, "Kamu adalah orang baik, sering menyantuni anak yatim dan orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, dan pastilah Allah tidak akan menghinakanmu, yang pasti akan memuliakanmu. Jika kamu masih ragu tentang kerasulanmu, lebih baik kita ke tempat paman Warokoh, pasti dia tahu apa yang terjadi." Nabi Muhammad pun mengiyakan, "Baiklah, kita segera ke sana saja." Warokoh adalah seorang Nasrani yang taat dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena terpaut usia sangat jauh dengan Khadijah, Warokoh pun terlihat sangat tua dan bertanya kepada Khadijah, "Wahai keponakanku, apa yang membawamu kemari?" "Aku kemari membawa suamiku Muhammad. Ada hal yang penting yang ingin diceritakan kepadamu." "Baiklah, ceritakanlah Muhammad kalau cerita itu selalu mengganggumu." Kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan semua kejadiannya dengan detail kepada pamannya Warokoh. Warokoh pun mendengarkan cerita Nabi Muhammad dengan sangat bersungguh-sungguh dan sekaligus sangat terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namus adalah bahasa untuk ahli kitab, untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Warokoh itu pun berkata, "Andai tubuhku masih gagah, ketika kamu sudah menjadi Rasul, maka aku akan membantu sekuat tenagaku. Dan andai aku masih kuat tubuhku, ketika kamu diusir, aku pun akan membelamu sekuat tenagaku." Nabi Muhammad pun bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh kaumku nanti?" Tidak ada seorang nabi dan rasul yang tidak diusir oleh kaumnya sendiri ketika menyebarkan agama yang benar. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad pun semakin yakin dengan kenabiannya dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi dan siap menerima wahyu yang kedua. Namun ternyata wahyu terputus selama 6 bulan, yaitu masa fatrah, yaitu masa di mana wahyu tidak ada yang turun. Hal ini membuat Nabi Muhammad sangat sedih dan sering ke padang pasir.
seperti disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatoroh terlalu lama, sehingga membuat Nabi Muhammad SAW bersedih hati dan berlari ke atas bukit dan melompat. Setiap kali sampai di atas bukit, malaikat Jibril pun menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul utusan Allah." Mendengar perkataan Jibril tersebut, hati dan jiwa pikiran Nabi Muhammad SAW pun tenang. Dan Nabi Muhammad pun berkata, "Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuan-Mu." Warokoh pun meninggal pada masa fatrah, dan meninggalnya pun sangat mulia karena dia berani membela Nabi Muhammad SAW jika terjadi segala sesuatunya. Itu tadi kisah Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan menerima wahyu pertama. Semoga cerita saya ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.